Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam, Wilujeng Wengi Kang. Wilujeng Wengi ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah lama nih, udah lama pisan nggak main ke PRFM ya? Iya, ini sekarang pertama kali di yang Asia Afrika ya. Ini gedung paling saya lumayan sering kunjungi waktu mahasiswa, ngambil honor Kang. Honor di tulisan apa opini ya. Gitu. Sekarang udah jarang sekarang ya. Berarti udah cukup berapa lama nih Kang belum main ke PRFM nih? Aduh, terakhir itu ya di Braga itu ya. Di Braga ya, sebelum kita pindah ke sini ya Kang. Iya. Baik pendengar PR, ini kita sudah langsung berbincang bersama Kang Eko Maung dan juga rekan Haidar. Kita akan berbincang soal Persib Bandung nih, yang terakhir update-nya ini dapat sanksi ya Kang ya, sebesar 200 juta oleh Komdis PSSI. Dari Kang Eko sendiri, tanggapannya seperti apa nih? Iya, saya dapat kabar itu tadi siang ya. Saya mulai di-tag oleh banyak orang. Tanggapannya sih nggak mengejutkan ya. Tapi ini juga momentum untuk introspeksi gitu. Jadi yang namanya supporter itu kan paling nggak suka kalau dibandingkan dengan supporter lain ya. Tapi kali ini harus dibandingkan. Lihat, supporter sebelah. Ya, Jackmania. Mereka juga kena hukuman terkait aksi yang sama, flare 50 juta. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka bikin pernyataan ya secara resmi dari pengurus pusat Jackmania ke Persija. Mereka minta maaf karena kelakuan mereka membuat klub Persija dikenai sanksi 50 juta. Dan ada bentuk tanggung jawab lain, yaitu mereka udunan ya. 25 juta terkumpul dan diberikan kepada pengurus Persija. Nah, kalau di kita kan lihat di kita ya, sebetulnya narasi ini bukan cuma sekarang, tapi beberapa waktu lalu ketika Piala Presiden. Ketika Persib disanksi, ya, itu malah pada seneng gitu. Jadi kayak dendam sama manajemen sama Persibnya gitu ya. Ada yang bilang mungkin karena kekecewaan terkait tiket juga ya. Ada yang bilang puas, batina beak, terus dan lain sebagainya gitu. Nah, saya pikir ini nggak sehat gitu ya. Jadi mereka tuh nggak bisa membedakan kekecewaan terhadap Persib dan kekecewaan terhadap manajemen gitu. Jadi dalam satu waktu, dalam satu momentum, yang namanya manajemen, panpel, sama klub itu memang satu kesatuan gitu. Nah, contohnya terkait player ini gitu. Imbas seperti itu jelas merugikan gitu. 200 juta mah? Iya, jadi walaupun Persib misalkan klub kaya gitu ya, dan juga nggak akan bangkrut ya, bayar duit segitu. Tapi kan ini ada yang namanya bahwa ini nggak produktif loh rasa cinta seperti ini gitu. Jadi ada filosofi ya di sepak bola itu yang namanya dosa supporter ditanggung klub ya. Itu di mana-mana seperti itu konsepnya gitu. Konsep filosofi ini kan pertama kali di-clearkan, dijelaskan ya. Dulu waktu Komdisnya tuh masih Pak Hinca Panjaitan ya. Dia ketua Komdis, roadshow ke Bandung. Kami ngobrol banyak waktu itu. Dan saya pikir memang logis loh. Jadi kalau misalkan kamu cinta sama klub sepak bola, itu maka akan sangat logis kalau kamu tidak melakukan hal-hal yang merugikan klub itu gitu. Makanya apapun kesalahan yang dilakukan supporter, sebetulnya itu imbasnya ke klub juga gitu. Walaupun hukuman itu sebetulnya seakan-akan ya menghukum supporternya, misalkan supporter dilarang nonton gitu ya, seakan-akan supporternya dihukum kan, tapi sebenarnya imbasnya ke klub karena nggak ada pendapatan, misalkan kayak gitu. Nah, pendukung Persib ya gagal memahami ini. Flare nyala terus gitu. Saya pernah kemarin saya bikin konten ya, agak keras tentang flare. Wah, dibully habis-habisan gitu. Saya baca dan nonton juga. Iya, jadi sebetulnya di situ ya. Jadi saya nggak berkepentingan loh ya. Kayak misalkan saya dianggap balat manajemen atau apa. Enggak. Jadi kalau yang mengikuti saya juga sangat mengkritisi manajemen ya. Tapi dalam konteks ini, ya makanya saatnya kita membandingkan nih. Bara Bobotoh banyak yang nggak suka sama pendukung Persija kan. Nah, dibandingkan saja cara mereka menerima sanksi ini gitu. Persija diberi sanksi ya, walaupun cuma 50 juta, itu ada perasaan bersalah dari Jackmania kan. Mereka minta maaf ke Persija dan mereka udunan gitu. Kalau di sini di kita itu malah banyak yang senang gitu. Hore-hore ya. Hore-hore, lihat aja gampang kok nemunya di timeline medsos ya. Gitu. Baik.
200 juta ya. Kalau tadi Mendingan bikin masjid merenya 200 juta. lebih bermanfaat ya kayak Eko ya. Saya sih lihat makanya dari nominal memang itu besar, tapi sebenarnya kalau buat klub apalagi sepak Persib itu biasa lah. Saya nggak ngomong itu cuma biasa. Cuma tapi kan ada hal yang lebih besar daripada sekedar materi ya. Iya. Tapi bagaimana seorang supporter memposisikan jawab, ya. dirinya dan dia bertanggung jawab nggak gitu. Bahwa kelakuan dia itu membuat suatu pihak sangat dirugikan, dan yang dirugikan adalah klub yang katanya mereka dukung gitu. Mereka Itu kan- cintai. Itu kan menurut saya udah di luar nalar lah gitu. Nah, salah satu bentuknya mungkin Kak Eko dari psikologis pemain yang kedepannya sangat-sangat bisa terganggu begitu ya. Apalagi pertandingan kemarin yang harusnya di GBLA mungkin bisa mendapatkan dukungan penuh, tapi ternyata pada faktanya kemarin penonton sepi ya Kak Eko ya. Oh itu parah ya. Jadi memang banyak hal ya, banyak hal yang bisa kita kemukakan terkait kenapa pertandingan kemarin sepi. Saya kemarin teleponan sama salah seorang otoritas sepak bola ya. Udah cuma 5.000 Kang Eko menurut data kami. Wah, Tuh. bener Pak, 5.000 ya. Dan itu sebetulnya sangat terlihat ya. Sepandai apapun kemarin kameramen membidikan ke ruang yang padat Rame. kan, yang padat, tapi tetap kita bisa melihat jelas warna kuning dan biru, di mana itu adalah warna Tribun, kursi. kursi stadion ya, kursi GBLA. Itu kelihatan jelas, berarti artinya apa? Nggak terisi, melompong ya. Bayangkan 5.000. Nih Kang, saya pengalaman ya, dan bukan cuma saya, sebetulnya banyak nih Boboto yang lebih sering nonton daripada saya. Persib main di kandang, pertandingan kandang perdana, ya. Apapun lawannya, Iya, mau pasti. lawannya paling butut juga, pasti rame itu mah, ya. Dari zaman Siliwangi, Jalak Harupat, dan GBLA kemarin-kemarin gitu ya, pasti rame gitu. Bahkan ketika Persib itu tampil sebagai tim yang biasa saja, jadi sekitar tahun 2000 awal ya, tahun 2000 awal itu Persib kalau dibandingkan dengan Persik, bandingkan dengan Persija itu jauh lah. Jauh. Pemain yang mungkin dikenal sama publik luar Bandung itu ya, luar Bobotoh itu mungkin cuma Yaris Riyadi karena Yaris masuk timnas ya. Tapi yang namanya pertandingan di kandang selalu rame, dan ya sejago apapun klub luar ketika menghadapi Persib yang biasa saja saat itu udah tetap susah menang di Bandung mah gitu. Nah ini kemarin Si udah mah maknanya udah main pertandingan kandang perdana ya. Iya. Terus kalah gede dong. Itu menurut saya itu kalah gede. 1-3 Iya. kalah gede. Udah gitu penonton sepi pisan. Nah, makanya saya pikir ada yang salah nih. Ya, sepak bola di Bandung ada yang salah gitu. Gitu kan. Dan faktornya ya selain penukaran tiket nih. Jadi tadi malah nostalgia ya. ya. Yang itu belum terjawab. Jadi yang pertama itu tentu saya cara mekanisme penukaran tiket, Kang. Itu bisa kita temukan ya. Reaksi-reaksi para supporter kan. Jadi ribet gitu. Saya juga aneh nih. Persib, PT PBB ini kan SDM-nya katanya pinter-pinter ya. Duit juga sebetulnya mereka bisa tuh membayar sumber daya atau hal-hal teknis ya, pihak ketiga atau apa gitu. Tapi ini memang ribet nih. Ada 2 kali penukaran ya, Tuh. penukaran fisik di tempat yang jauh, terus di satu tempat lagi, semua digabung gitu. Asalnya kan 5, tapi dijadiin 1, dikerucutkan alasannya karena kan biar terpusat dan lain Nah sebagainya. itu itu menurut saya malah konyol ya. Karena gini loh, karena segmen bola ini kan berbeda ya. Misalkan kalau untuk penonton yang banyak banget misalkan di Tribun Timur, oke bolehlah di komplek militer ya, Militer. biar tertib dan ada rasa takut. Iya. Tapi untuk yang yang lebih elegan, daya belinya lebih tinggi kayak di VIP harusnya cukup di kota Bandung gitu ya, karena mungkin antrian nggak akan terlalu panjang. Itu kan sebetulnya hal-hal logis yang bisa dianalisis gitu ya. Nah itu yang pertama tentang tiket nih. Tiket agak males nih, bahkan teman-teman saya saja males gitu ya. Nah yang kedua, dan ini nggak bisa dipungkiri, masalah tewasnya 2 pendukung gitu ya. Saya kemarin sempat kontak-kontak sama beberapa teman ya. Lalajo moal hoream di TV. Kunaon maneh? Sieun paeh cenah. Tuh, Anda bayangkan, ini tuh hal yang guyon ya, kayak bercanda gitu ya. Tapi ini ironis gitu ya, bahwa untuk level angkatan saya ya, kami ini orang-orang yang tidak akan melewatkan pertandingan sebetulnya selama bisa diakses ya. Tapi ada rasa nggak percaya dan mungkin kecewa, skeptis gitu ya. Sebetulnya saya kira cuma saya aja gitu. Wah, meureun urang hungkul nu kieu kalakuanna gitu ya. Makanya kalau misalkan ada yang ada si Eko mah ada geus teu beuki Persib atau bobotoh gadungan apa yang nggak apa-apa. Tapi kan terbukti kemarin bukan cuma saya saja. Yang nggak menonton Persib kemarin bukan cuma saya aja, banyak. Dan pada Gitu. faktanya kemarin terlihat dengan jelas ya. Iya. Jadi nggak bisa stadion nggak bisa kosong bisa gitu kan. nggak bisa dipungkiri kemarin mah. Dan menurut analisa saya penyebabnya itu 2. Pertama tentang mekanisme tiket itu yang ribet memang ya, menurut saya ribet. Dan
faktor apa? Kayaknya nonton di Persib ini Tidak aman gitu. nggak aman, nggak nyaman juga gitu loh. Gitu. Bahkan ada yang mempertanyakan, eta nu kamari mundur, kayak misalkan Panpel udah ada evaluasi belum, udah ada perombakan belum gitu. Jadi memang sampai sejauh itulah permasalahan yang kemarin itu dianggap belum tuntas tuh. Tapi ada bobotoh Mang Eko yang bilang bahwa tidak datang ke stadion adalah bentuk kecintaan kepada Persib, atau tidak ke stadion membawa flare adalah bentuk kecintaan kepada Persib agar Persib dalam tanda petik bebenah, evaluasi dan lain sebagainya. Tak, kumaha? Yang bawa flare maksudnya? Menurut saya enggak gitu ya. Jadi dengan argumen apapun itu enggak. Jadi ini nih, siapa tuh ada yang nonton ya, itu beberapa orang yang waktu lawan Bayangkara yang meninggal tuh Surabaya ya. Surabaya. Oh, mereka kemarin kan kayak nantangin saya ya. Yo, flare lo bagi loba yang ada meninggal itu ditek-tekin ke saya, itu sebagian saya screenshot. Saya screenshot nanti kalau misalkan ada kejadian, karena ini nih, flare mereka nggak tahu bahayanya flare ya. Ada banyak penelitian, flare ini bisa mengakibatkan mata, nafas sampai orang meninggal bisa gitu ya. Nah, ini belum aja kejadian. Masa mau kejadian lagi gitu ya? Kayak misalkan ibu-ibu, anak-anak itu sangat nggak nyaman kalau ada flare dari jarak jauh loh ya. Kalau jarak dekat sampai ada korban jiwa, itu saya punya banyak bukti bahwa siapa-siapa saja yang memang membawa flare ke stadion gitu. Coba bandingkan Mang Eko di Jepang, ketika Mang Eko nonton di Jepang. Kalau Jepang nonton naon itu? Nonton bola di stadion. Saya sempat lihat juga di pin Twitter Mang Eko Twitter. Anak dan ibu-ibu dengan nyaman menonton sepak bola begitunya, dilindungi oleh supporter-supporter pria. Kemudian apakah mungkin tadi yang di analisis kedua nonton Persib itu aman? Apa memang seperti itu? Iya dong. Jadi gini ya, yang namanya kita nonton bola ya, itu kan bola ini kan sebetulnya lebih dari sekedar olahraga ya. Kalau misalkan sepak bola industri, kompetisi, tiket dijual, ini berarti kan hiburan, tontonan gitu. Dan ini sebagai media yang bagus untuk edukasi ke anak-anak. Bagaimana kalau misalkan dia itu menempuh karir mungkin ya, kamu jadi pemain bola ntar bisa dilihat orang-orang, dapat gaji juga bagus gitu ya. Jadi memang ke Jepang itu, dan waktu itu saya menyaksikan pertandingannya ya, ibu-ibu berani bawa anak 3 loh. Satu digendong ya, 2 lagi dituntun. Di Jepang, kalau Jepang memang bukan buat dibandingin ya. Tapi saya kasih contoh ya, nih. Saya kasih contoh nih. Yang Persija itu, yang Jackmania kan saya akhirnya mau nggak mau mengamati kan timeline mereka, diskusi mereka. Ternyata kemarin itu ada yang banyak yang negur nih. Kemarin katanya istri sama anak, pakai bahasa Jakarta ya. Kemarin istri sama anak gua udah berani tuh datang ke stadion. Nah, setelah kemarin ada yang nyalain flare lagi, mereka jadi malas lagi. Nah, itu kan hal seperti itu ya di Bandung kapan gitu. Kayaknya masih jauh gitu ya. Masih jauh banget gitu. Berarti kalau misalkan dibandingkan tadi nggak bisa, tapi kalau misalkan menjadi contoh wajib ya, jadi bagaimana caranya penonton ini bisa lebih nyaman saat menonton pertandingan. Betul. Ini, Maiko ini juga sempat viral sebelumnya di media sosial. Katanya kalau flare di liga luar seperti Jerman diperbolehkan asal bukan ketika 90 menit pertandingan. Oke. Nah, itu dari Maiko. Udahlah, ini jangan jauh-jauh ya. Itu tuh orang-orang yang mencari pembelaan gitu ya. Saya mau udah baca regulasi, jangan cuma di Jerman, di Brazil segala macem ya. Jadi hal kayak gitu. Jadi gini, orang yang ngomong di Inter tinggal di Kang Eko, disangsi, anggar Inter lagi disangsi gitu. Tapi enggak, tapi lebih simpelnya gini deh. Jangankan di Jerman, jangankan di mana yang Beograd yang negara-negara Balkan, jangankan di Bandung nih, di Indonesia saja ya. Itu nyala flare dari tahun 2007 ya. Makanya banyak yang membandingkan nih, banyak yang ngetik ke saya, "Yo Kang Eko, almarhum Mang Ai Betige nyalakan flare." Iya. Jadi foto Mang Ai yang sering mereka jadikan alibi itu saya yang ngesut. Dulu saya kerja di TV kan, kameramen saya suruh itu ngesut bagus karena kan secara visual Mang Ai ngangkat gini, suar merah gitu ya. Tapi itu kan dulu loh, regulasinya belum mengatur secara jelas gitu. Jadi saya baca literasi memang tahun segituan juga udah ada negara yang jelas melarang ya. Tapi di Indonesia belum gitu. Jadi ibaratnya gini, baheula oke gitu ya. Nggak apa-apa tuh bukan berarti benar, tapi memang aturannya nggak ada. Nah sekarang mah aturannya ada gitu. Dan dulu mah saya juga seneng gitu, karena saya juga tahu kan anak-anak ini dapat kebanyakan flare pertama ya. Kenapa di Bandung salah satu pelopor flare itu karena kan temannya sama bonek. Itu kan barang dapat dari pelabuhan. Makanya bonek sama boboto itu bisa lah stoknya banyak gitu. Saya tahu, jadi jangan nggak usah ngomong Kang Eko terus Mang Eko baheula, iya saya udah tahu gitu loh. Tahun 2007 itu saya beda zaman gitu nya. Saya malah sering ngomong ke Mang Ai lamun aya gol
hurungkeun langsung, jadi jangan nunggu peluit panjang. Saya itu yang ngomong, saya yang ngesut gitu loh. Di saat Itu dulu gitu. Dan jangan membandingkan Mang Ai dulu gini nggak apa. Mang Ai kalau sekarang masih hidup ya, saya yakin Mang Ai mah akan melakukan hal-hal yang tidak menyakiti Persib. Nggak mau Mang Ai juga mungkin Persib kena sanksi kayak gitu. Dan saya yakin ya kalau udah ada aturannya, ya udah gitu. Ya simple nih ya, agak luas nih kayak ganja gitu ya. Ganja dulu mah nggak dilarang jadiin sayur gitu. Masa mau pakai alibi kayak gitu? Mau pakai argumen kayak gitu? Kenapa ganja sekarang di penjara udah baheula mah tenan naon ya kan, itu konyol gitu ya. Makanya saya aneh nih orang-orang Bandung kok cara berpikir logikanya untuk mengonter suatu narasi kok seperti itu gitu.